Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Saifullah SAG. Yang saya hormati Wakil Bapak Kepala Sekolah Pak Harun Ar-Rasyid SPDI. Yang saya hormati Ibu Komite beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya mendapatkan ilmu dari pelatihan PKG kemarin selama seminggu. Tentunya untuk tugas terakhir saya harus menyampaikan ini dalam tema dan proses tindak lanjut ke depannya, yaitu tema yang saya buat adalah rencana pembelajaran berbasis proyek Fesdolan. Fes itu festival, dolanan dalam bahasa daerah, khususnya daerah Jawa, karena kita di Kepulauan Jawa, yaitu permainan anak, ya. Berarti festival permainan anak komunitas belajar SD Jelambar Baru 01 di wilayah kita ini. Visi yang kita lakukan adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang melibatkan peserta didik dengan komunitas belajar sekolah yang mandiri dan menyenangkan. Tentunya berpaduan pada P5. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membuat kepanitiaan nih Bapak Ibu dan Ibu Komite. Kita sudah membuat kesepakatan sekolah bahwasanya nanti P5 kita menggalakkan pembelajaran Fesdolan ini, yaitu permainan tradisional kepada anak. Latar belakangnya yaitu pembelajaran berbasis proyek dengan kegiatan program P5 di sekolah dengan topik Fesdolan yang tadi ya, Festival Dolanan Anak Tradisional, dapat menggabungkan pembelajaran akademik dengan aktivitas fisik dan budaya yang menyenangkan dan variatif, dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PJOK. Ya, kita juga mengenalkan pembelajaran tradisional diimplementasikan dengan pembelajaran PJOK, kegiatan menyenangkan di luar atau permainan-permainan dalam olahraga. Permainan dengan kata dolanan sebenarnya hampir sama, hanya saja kita dolanan lebih menonjolkan tradisional yang lebih unik. Artinya ini bahasa saja. Festival dolanan anak tradisional dalam program kegiatan P5 adalah sebagai berikut. Warisan budaya yang penting dan dapat mengintegrasikan dalam tradisional dalam pembelajaran, membantu peserta didik memahami dan menghargai budaya lokal. Permasalahan awal kegiatan Fesdolan di komunitas sekolah pada umumnya belum secara luas yang mengetahui dan melakukannya kegiatan Fesdolan. Solusinya menginformasikan pembelajaran berbasis proyek yang ditunjukkan di kelas fase ABC untuk dapat mengetahui dan mempraktikkan berbagai aktivitas dolanan anak tradisional. Fase A dari kelas 1 sampai dengan 2, B 3, 4 sampai 3, 4 ya, C 5 dan 6. Program Fesdolan tidak hanya memperkaya pengetahuan siswa tentang permainan tradisional, tetapi juga memberikan pengalaman praktik dalam perencanaan acara dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari sambil bersenang-senang
sesuai dengan karakter pelajar P5. Choice memberikan kesempatan bagi peserta didik memilih dolanan atau permainannya yang akan disajikan dalam fest dolan. Ide, kreasi, dan gagasan pilihan yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, ini ya yang aktivitas kita ya. Kelas 6 misalnya ada gobak sodor. Kelas 5 misalnya ada ulang naga. Kelas 4 misalnya ada takadal. Ada juga ini apa? Dampu bulan. Nah, ya. Nanti ini sangat menarik karena kita lakukan setiap seminggu sekali. Kalau jangka pendeknya, jangka panjangnya kita mengadakan sesuai dengan jadwal P5. Memberikan tujuan programnya ya, membantu peserta didik dalam memahami dan menghargai budaya lokal. 2. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan motorik dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan semangat kebersamaan. 4. Sebagai alat pemersatu. 5. Menumbuhkan sikap gotong royong antar peserta didik. Ya. Next. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan planning kita ini melakukan diskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dari rekan sejawat pada komunitas belajar SDN Jelambar Baru 01. Kita akan planning membuat proyek pertandingan sesuai dengan P5, yaitu proyek dapat berupa video yang akan ditampilkan atau membuat live langsung, dipublikasikan di channel YouTube atau di media sosial lainnya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, program kegiatan Project Based Learning yang berkolaborasi dengan KBS, Komunitas Belajar Sekolah. Skala program ini dapat diikuti oleh seluruh peserta didik kelas fase 1 sampai dengan 6. Lalu identifikasi KBS. Program ini melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komunitas belajar, guru, PJOK, yaitu saya sendiri dan guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mengumpul PKN serta PABJ. Pengetahuan program ini dimulai pada hari Kamis karena kita pembiasaan untuk senam bersama, kita bisa masukkan dalam kegiatan selama 8 bulan. Terima kasih. Lanjut, next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Sumber daya yang dimiliki sekolah sangat mendukung terselenggaranya program tes dolan. Pertama, modul aset manusia. Pengawas, asatlah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru staf, karyawan sekolah, komite sekolah, orang tua, peserta didik, serta RT dan RW yang bersangkutan. Modal aset sosial, perangkat satuan, stakeholder, komite, dan warga masyarakat sekitar sangat mendukung dan program kegiatan sekolah. Model aset agama dan budaya S5, salam senyum sapa sopan santun yang memiliki peserta didik dapat memberikan karakter baik peserta didik. Modal aset lingkungan alam, lingkungan yang asri, bersih dan nyaman membuat peserta didik lebih bersemangat dalam berbagai aktivitas serta berhubungan dengan kegiatan P5. Modal aset fisik, kondisi fisik sekolah seperti lapangan, taman, pekarangan, kebun, kolam ikan, ruang kelas, perpustakaan, musola, ruang UKS, kantin yang bersih dan terawat. Aset finansial, dukungan dari anggaran sekolah, donatur, dari komite, sponsor, dan dukungan dari sumber daya yang ada di sekolah. Maka program tes dolan akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Rencana evaluasi. Komunitas belajar sekolah, guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk memberikan bimbingan arahan terkait jenis aktivitas tes dolan. Dengan hal yang dianggap sulit,
hingga melaksanakan program Fesdolan nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Ini proses diperhatikan dengan baik, aturan dan maksud dan tujuan nanti nanti akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Komite atau orang tua melalui wawancara oleh guru PJOK, guru kelas sebagai panitia pelaksanakan kegiatan Fesdolan. Peserta didik observasi langsung oleh guru PJOK dan guru kelas selama proses kegiatan pemilihan jenis aktivitas Fesdolan. Ya, nanti ditanya pada peserta didik manfaat dan apa sih yang kalian rasakan dalam melakukan dan setelah melakukan aktivitas Fesdolan. Kemungkinan tantangan proyek Fesdolan. Tantangan pertama, kemungkinan cuaca buruk dapat mempengaruhi jalannya acara. Yang kedua, ketersediaan relawan ataupun staf untuk membantu acara. Ketiga, menjamin keamanan peserta didik dan pengunjung lain selama acara berlangsung, karena kegiatan ini dilakukan di lapangan sekolah dengan kapasitas yang cukup. 4. Pemilihan untuk jenis aktivitas dolanan tradisional dan menu sehat. Solusinya adalah yang pertama, menyediakan rencana cadangan seperti tenda ataupun lokasi indoor. Karena di sini tidak dapat memungkinkan, mungkin kita ganti waktu dan harinya. Yang kedua, solusinya untuk yang kedua adalah mencari relawan, mengarahkan gambaran, memberikan beberapa kegiatan secara yang akan dilaksanakan, memastikan adanya komunitas yang jelas tentang tanggung jawab. 3. Mengatur protokol keamanan, menyediakan tim medis seperti dokter yang UKS dan membuat zona evakuasi. 4. Solusinya adalah menginformasikan dan menjelaskan tentang aktivitas dolanan tradisional dan menu sehat secara bertahap. Ini saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Terakhir, berolahraga adalah cara yang menyenangkan untuk meningkatkan kualitas hidup sehat, berkarakter, dan menguatkan mental. Dari yang sudah saya sampaikan ini, kebetulan ya Bapak Ibu, kita dalam dekat ini akan mengadakan Fesdolan, bisa dikatakan ya. Dalam tema Fesdolan yaitu kegiatan P5 kita. Perencanaan sudah jelas, mungkin ada pertanyaan atau menyambung dari yang saya sudah sampaikan atau berikan. Sorry Bapak. Boleh. Silakan tanya Pak Haran. Jadi Fesdolan ini adalah istilahnya permainan tradisional yang ada di daerah tertentu. Kalau Jakarta yaitu seperti takadal gitu. Jadi tiap-tiap daerah beda gitu. Jadi kearifan lokal yang ditemu kembangkan gitu Pak ya. Jadi apa saja tujuannya dari yang digali itu untuk apa tuh? Pertanyaan saya. Apakah dari permainan itu akan dapat menumbuh kembangkan cinta ke daerahannya, kemudian bisa dikembangkan untuk masakan yang akan datang, gitu aja pertanyaan saya. Ini menambahkan, menguatkan aja sebenarnya. Tadi saya sudah sampai pesannya dari Pak Harun. Mungkin gini maksudnya, apakah Fesdolan itu khusus untuk permainan di Jakarta saja atau bisa dari daerah lain? Nah, kemungkinannya P5 kita memang kearifan lokal, jadi Fesdolannya ya permainan Betawi. Nah, apakah yang tadi Pak Hori sampaikan Fesdolan itu secara nasional atau secara daerah khusus Betawi saja? Itu pertanyaannya mungkin ya barunya. Nah, yang kedua, manfaatnya apa
bagi peserta didik ketika mereka melaksanakan permainan ini. Mungkin itu saja, Pak. Oke, terima kasih Bapak Harun dan Pak Ferry atas pertanyaannya dan kejelasannya untuk yang saya presentasikan. Oke, yang tadi sudah ditanyakan aku jawab. Untuk Fesdolan ini kebetulan saya buatnya nasional karena di situ sudah dikatakan Fesdolan, yaitu permainan, tidak ada unsur khusus ya, daerah khusus, tidak ada. Saya buat di situ khusus tapi global ya, untuk nasional. Jadi boleh Betawi khusus Jakarta, boleh Jawa, boleh Sumatera, boleh. Tapi begini Bapak Ibu, terkadang permainannya bisa sama, hanya namanya dan sedikit peraturannya, begitu. Iya. Untuk yang kedua tentunya sangat bermanfaat. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan kembali, mengingat kembali apa saja sih di daerah kita olahraga tradisionalnya gitu ya. Dikembangkan di daerah kita apa sih permainannya gitu. Jadi kita menjadi lebih tahu bahwasanya permainan di Jakarta ini, permainan di Jawa ini. Setelah dihubungkan, kita ada kesamaannya. Tuh, bedanya ini. Jadi kita kembali lagi ke Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi ada kita satu tujuannya. Yang mungkin ada yang lainnya? Bisa juga untuk mengurangi penggunaan HP ya. Oh iya betul. Dengan kita mengenalkan, dia jadi dia bermainnya yang jadi akrab sama teman-teman. Itu di sekolah kita perkenalkan permainan itu, dia bisa kenalin lagi ke teman mainnya di rumah. Iya betul. Bisa kurang. Ya, manfaat selanjutnya mengurangi ya permainan seperti ya yang kita khawatirkan saat ini, yaitu gadget, yaitu permainan HP yang notabene adalah ya cuma sendiri, membuat kita jadi sendiri dan tidak sosialnya kurang bagus. Terlebih lagi ini tadi yang saya bilang adalah P5 sesuai dengan kurikulum pelajar Pancasila ya. Kita mengenalkan kebudayaan, ternyata kita ada perbedaannya dan kita ternyata ada ya Bhinneka Tunggal Ikanya, ada satunya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk P5 tahun ini berarti kita khusus daerah tersebut ya? Nah, Jakarta ya? Kearifan lokalnya Jakarta. Oke, baik. Kalau Jakarta berarti tinggal ada beberapa yang dirubah karena ini program, semuanya harus pakai program Pak Fer ya? Ya, nanti dokumennya ada, berjalan sesuai rencana. Terakhir mungkin ada refleksinya. Ya, gitu. Boleh. Ini Pak Ori, biasanya ada apa tuh namanya, lomba. Ada lomba di tingkat studi itu biasanya tidak hanya atletik saja, tapi ada festival dolanan seperti lomba gobak sodor. Ya ada ya, ya betul ya. Nah ini menyangkut tentang program yang ada di sekolah. Apakah Pak Hori memprogramkan festival dolanan ini di sekolah? Kalau memang ada, mungkin ya perlu disosialisasi kepada kita, programnya itu bagaimana, pelaksanaannya bagaimana, terus apa teknisnya seperti apa gitu. Itu mungkin perlu disosialisasikan. Karena ketika program itu berjalan, nah dan ketika ada lomba dari studi tentang dolanan ini, kita sudah punya pemainnya, sudah bisa mewakili sekolah, seperti itu Pak Ari.
Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry. Apresiasi dulu buat kita semua. Ya, karena alhamdulillahirobbilalamin. Terus terang, saya sudah buat rencana Pak Ferry karena sekolah lain sudah mengikutinya di beberapa event kedinasan. Ternyata tidak hanya atletik, O2SN, tapi dolanan ada, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme dengan cara kita mengingat kembali permainan-permainan tradisional. Itu sangat banyak sekali. Ya, yang sudah kita tahu ada gobak sodor, ada damu bulan dan lain sebagainya. Insya Allah doakan saya sehat biar program saya laksanakan dengan baik, dan saya berusaha berbagi kepada Bapak Ibu gimana solusinya, mau sosisnya nanti juga biar lancar seperti apa kita jadwalkan, nanti mudah-mudahan terlaksana dengan baik sampai kita mendapatkan juara Pak Ferry. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi mungkin waktu ya? Masih banyak waktunya. Boleh tanya lagi Pak Jana, silakan. Iya boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi Pak Hori, saya ingin menanyakan, ini kan tentang permainan ya, dimana permainan itu kan ada alat dan bahan mungkin ya, ada yang menggunakan, ada yang tidak. Kira-kira untuk program Bapak selanjutnya, apakah nanti membutuhkan alat dan bahan? Kira-kira menurut Bapak akan worth it nggak ketika nanti sekolah menyediakan gitu? Terima kasih. Sama-sama pada Bu Koran Maria, SPD. Bu Komaria. Komaria? Nur Komaria. Makasih pada Bu Wani. Oke. Terima kasih pada Bu Nur Komaria yang telah menanyakan fasilitas yang disediakan. Ya, tentu ada ya, banyak berbeda-beda juga. Biasanya ya, ada yang bikin, ada yang sudah jadi. Alhamdulillah kita ini karena program pemerintah dilirik sama rekanan, ada juga yang buat di pasar sudah ada gitu. Lagi gampang, tinggal beli, tergantung kitanya sekolah mau langsung beli apa bikin juga bisa juga ya. Tapi tentunya ada standar untuk alat sarana prasarana untuk lomba. Tidak boleh kita memanjang-manjangkan kayak apa yang diri itu di atas enggrang. Ya tidak boleh, harus sesuai dengan standarnya, peraturannya, sesuaikan dengan itu. Gitu Bu Ria. Alatnya rencananya beli kalau ada lomba aja gitu? Enggak, kan kita ini jangka panjang untuk kegiatan kita, khususnya biar anak kita tadi kan program kita adalah olahraga bisa berkembang, budaya-budaya kita gitu. Bapak udah harus nyiapin itu dong permainannya ya kan? Ya, pertama saya udah bilang tadi, kita diskusi, kita coba buat program. Kedepannya saya sebenarnya sudah melakukannya, tapi yang nggak mendukung oleh fasilitas. Kayak gobak sodor, udah ada garisnya, main gobak sodor. Dapu bulan, tinggal pakai kapur, main dapu bulan. Tuh, semuanya ada, fase A, B, dan C. Semuanya ada, yang mudah sampai yang sulit. Cuman yang agak saya pertimbangkan adalah ketika alat itu membahayakan buat peserta didik. Seperti takadal itu saya pernah main. Bahaya, kena mata, kena pala. Saya juga ngalamin waktu kecil. Iya betul. Banyak sekali yang membuat permainan itu dan cukup bahaya, banyak sekali. Dan banyak juga yang aman dan mendukung peserta didik, khususnya fase A. Jadi gerak motoriknya bagus, gitu ya. Seperti dampu bulan itu luar biasa. Galasin juga, sama tak benteng. Tapi takutnya saya kelas tinggi itu
ada unsur tawurannya gitu. Tak benteng, iya. Kok begitu gitu. Setelah saya praktekkan, kok seperti tawuran ya? Oh udah cut, enggak ah, takut kita. Lampu bulan tuh menarik tuh Pak, karena kan banyak sekolah ya, beberapa sekolah ada yang punya permanen di lapangan. Oh iya itu. Boleh Pak. Nanti saya alhamdulillah ya, nanti saya tinggal koordinasi saja sama Pak Trisno untuk bikin lampu bulan Pak, pakai cat gitu Pak, biar permanen. Iya, dari 1 sampai 10 pakai batu. Iya. Sama mungkin permainan lain bisa Bu, yang kayak catur apa? Jawa ya? Dandas ya, nggak apa-apa ya, bikin di lapangan, nanti anak-anak duduk-dudukan tuh kita main permainan. Asalkan nggak makan lapangan untuk olahraga inti yang biasa sudah dibikin, karena di tengah-tengah itu enggak itu. Oke, ada lagi? Banyak ya tradisional. Demikian Pak. Bapak Ibu, aku rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan kebersamaannya. Saya minta apresiasi buat guru-guru semua ya, tepuk tangannya dong. Sudah mau mendengarkan saya. Terima kasih sekali loh. Ya. Demikian. Ditunggu realisasinya lampu bulan karena anak satu urusan permainan. Oke, siap Bu, siap. Doakan saya ya. Biar aman lancar terkendali. Terkadang kan ketika kita ngecat hujan tiba-tiba nih, musim hujan. Realisasi itunya pada saat di PJOK setelah teori terus olahraga sesuai yang ada di buku, Iya. baru masukin yang permainan ini. Oke, sip. Terima kasih ya Bu. Bisa di PLBJ, bisa di olahraga, bisa di waktu istirahat mereka senggang. Kadang-kadang kan permainan itu Pak ya, mereka selalu hadir dia. Mau dimanapun dia main dia. Dan mungkin jumlahnya ya, biar kita nggak ngantri dan saling berebut lapangan, jumlahnya kita perbanyak juga sesuai dengan ini aja, kapasitas kita aja. Oke, demikian dari saya. Tiada gading yang tak retak. Maka dari itu, kalau ada salah kata-kata yang keserimpet, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Hori. Terima kasih Pak Hori, begitu bersemangatnya untuk menampilkan, mempresentasikan program-program tentang Festulan. Saya baru familiar tentang nama Festulan. Oh ternyata dia itu ya, ada kepanjangannya, Festival Dolanan Anak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyimak penjelasan dari Pak Hori. Mudah-mudahan program-program yang akan diwujudkan oleh Pak Hori dapat berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan prestasi peserta didik di SDN Jalan Baru 01.